Bermadhab tidak wajib. Bermadhab itu bagus ya, tetapi tidak wajib untuk bermadhab. Dalilnya Imam Bukhari bukan bermadhab dari salah satu imam yang 4. Dia punya madhab sendiri ya. Dia punya madhab sendiri ya. Sedang sekarang kita sedang belajarnya madhab siapa? Madhabnya Imam Al-Bukhari ya. Yang benar bermadhab itu baik karena dengan bermadhab kita mudah mempelajari fikih ya. Tetapi yang dilarang adalah fanatik madhab. Fanatik madhab. Oleh karenanya sebagian ulama mereka tidak fanatik madhab tertentu. Imam Malik ya punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak bermadhab Imam Malik. Dia belajar Imam Malik tapi dia punya madhab sendiri. Kenapa ada perkara-perkara yang diajari oleh Imam Malik dia tidak setuju? Paham? Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad bermadhab Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Ada perkara-perkara yang disampaikan Imam Syafi'i tidak disetujui oleh Imam Ahmad, maka dia pun punya madhab sendiri ya. Yang penting yang diwajibkan oleh Allah adalah kita beramal dengan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama ya. Pertanyaan tentang apakah pada zaman sekarang setiap muslim itu wajib bermazhab adalah salah satu pembahasan yang sering sekali menimbulkan perdebatan. Sebelum kita membahasnya teman-teman, perlu untuk kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mazhab. Mazhab adalah metode ataupun jalan yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu darinya itu lahir berbagai hukum fikih. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal adalah 4 imam yang paling terkenal dan mazhab mereka tersebar luas hingga hari ini. Pada masa Rasulullah SAW teman-teman tidak ada istilah mazhab. Para sahabat apabila menghadapi suatu persoalan, mereka itu langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, para sahabat itu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta berijtihad apabila tidak menemukan dalil yang tegas. Pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in mulai muncul ulama-ulama besar yang memiliki metode dalam memahami dalil. Dari sinilah teman-teman kemudian lahir mazhab-mazhab fikih. Mayoritas ulama Al-Sunnah wal Jamaah itu sepakat bahwa orang yang belum mampu menggali hukum sendiri itu boleh bertanya kepada ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, ayat ini teman-teman menjadi dasar bahwa orang awam tidak dituntut menjadi mujtahid. Mereka diperintahkan bertanya kepada ahli ilmu. Namun ayat ini tidak secara khusus mewajibkan seseorang hanya mengikuti satu mazhab tertentu sepanjang hidupnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa masyarakat awam sebaiknya mengikuti satu mazhab agar ibadah mereka lebih teratur, tidak bingung dan tidak mudah memilih-milih pendapat yang paling ringan. Pendapat ini muncul demi menjaga keteraturan belajar agama, bukan karena ada nas yang secara tegas itu mewajibkan setiap muslim itu terikat dengan satu mazhab tertentu teman-teman. Di sisi yang lain teman-teman, banyak ulama yang menjelaskan bahwa tidak ada dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang mewajibkan setiap muslim itu menjadi pengikut satu mazhab tertentu. Yang diwajibkan adalah untuk mengikuti Allah dan petunjuk Rasul-Nya. Mazhab hanyalah sarana untuk memahami wahyu tersebut. Keempat, imam mazhab sendiri tidak pernah meminta umat Islam untuk fanatik kepada mereka. Bahkan mereka selalu mengingatkan agar pendapat mereka itu ditinggalkan apabila itu bertentangan dengan hadis yang sahih. Sebagaimana disebutkan kepada Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan apabila hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Dan juga Imam Malik pernah mengatakan setiap orang bisa diterima dan ditolak pendapatnya kecuali penghuni kubur ini, sambil menunjuk kubur Rasulullah SAW. Al-Imam Syafi'i juga mengatakan apabila kalian menemukan dalam sunnah Rasulullah SAW sesuatu yang bertentangan dengan pendapatku, maka ikutilah sunnah Rasulullah SAW dan tinggalkanlah pendapatku. Dan Al-Imam
Ahmad bin Hambal juga mengatakan, janganlah engkau bertaklid kepadaku, jangan pula kepada Malik, Syafi'i maupun Al-Auza'i, ambillah dari mana mereka mengambil. Ucapan-ucapan ini teman-teman menunjukkan bahwa para imam itu semangat menghormati dalil dan tidak menghendaki pengikut yang fanatik kepada pribadi mereka sendiri. Yang menjadi sebuah persoalan di sini teman-teman bukanlah adanya mazhab, tetapi fanatisme mazhab itu sendiri. Fanatisme terjadi apabila seseorang tetap mempertahankan pendapat mazhabnya walaupun telah jelas dalil yang lebih kuat menurut para ulama yang ahlinya. Sikap seperti ini telah dikritik oleh banyak ulama teman-teman dari berbagai mazhab. Sebaliknya, tidak bermazhab juga bukan berarti setiap orang itu bebas menafsirkan Al-Quran dan hadis sesuka hatinya. Seseorang yang belum memiliki ilmu alat seperti bahasa Arab, usul fikih, ilmu tafsir, dan kaidah istinbat hukum tidak boleh mengeluarkan hukum sendiri hanya berdasarkan terjemahan ataupun pencarian di internet. Karena itu teman-teman, ada perbedaan antara bertaklid dan ittiba. Bertaklid adalah mengikuti pendapat ulama karena percaya kepada keilmuannya ketika belum mampu mengetahui dalil secara terperinci. Ittiba adalah mengikuti pendapat yang didukung dalil setelah mengetahui penjelasannya. Semakin bertambahnya ilmu seseorang, semakin besar tuntutan untuk memahami dalil, bukan sekadar mengikuti pendapat tanpa mengetahui alasannya. Nah, dalam praktik sehari-hari kita teman-teman, seorang muslim awam itu boleh mengikuti mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, ataupun Hambali, karena semua mazhab tersebut merupakan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang memiliki dasar ilmu yang sangat ilmiah. Namun apabila suatu saat ia mengetahui bahwa dalam satu pendapat terdapat dalil yang lebih kuat berdasarkan penjelasan ulama yang terpercaya, maka tidak mengapa ia mengikuti pendapat yang dianggap lebih sesuai dengan dalil. Para ulama juga mengingatkan teman-teman agar tidak melakukan talfik atau memilih pendapat hanya untuk mencari yang paling mudah demi mengikuti hawa nafsunya. Jika seseorang setiap kali memilih pendapat yang paling ringan tanpa dasar yang ilmiah, maka tujuan mencari kebenaran dapat berubah menjadi sekedar mencari sebuah kemudahan. Perbedaan pendapat di antara para imam-imam mazhab itu sendiri memiliki sebab-sebab ilmiah. Semisal ada hadis yang sampai kepada satu imam tetapi belum sampai kepada imam yang lainnya. Ada hadis yang menurut seorang imam itu sahih, sementara menurut imam yang lain itu lemah. Ada pula perbedaan dalam memahami makna satu ayat ataupun hadis. Perbedaan dalam menggabungkan dalil-dalil yang tampak berbeda, ataupun perbedaan dalam penggunaan kaidah usul fikih. Oleh sebab itu teman-teman, perbedaan mazhab tidak boleh dijadikan alasan untuk saling mencela. Pada zaman sekarang teman-teman, akses kepada kitab-kitab hadis maupun fatwa ulama memang jauh lebih mudah dibandingkan masa lalu. Namun kemudahan mendapatkan informasi tidak berarti semua orang otomatis mampu untuk berijtihad. Membaca hadis berbeda dengan memahami cara para ulama mengkompromikan seluruh dalil yang berkaitan dengan suatu masalah. Kesimpulan yang dapat kita ambil teman-teman, kewajiban seorang muslim itu bukanlah berpegang secara fanatik kepada satu mazhab tertentu, tetapi ia harus mengikuti Al-Quran maupun As-Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar. Bagi orang awam, mengikuti mazhab atau bertanya kepada ulama adalah jalan yang paling aman dan dianjurkan karena mereka belum memiliki kemampuan untuk berijtihad. Adapun bagi para ulama yang telah memenuhi syarat untuk berijtihad, mereka berkewajiban mengikuti dalil yang paling kuat menurut kemampuan ilmiah mereka. Dengan demikian teman-teman,
mazhab itu dipandang sebagai sarana untuk memahami syariat, sedangkan tujuan utamanya tetap beribadah kepada Allah berdasarkan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ilmu, adab, dan sikap yang saling menghormati dalam masalah yang memang diperselisihkan oleh para ulama itu sendiri, teman-teman. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.